Kapet. Disiang Ngali. pencet yang Kuda-kudane. Cedek lemes tak cedek. Aduh kamu jungkring ya nih yang. tahu temenan. Yang jungkring deh neng. Angel temenan yakin nang. Ora bagus. Oleh gagah. Bias yang. Yang wibawane anu bangsa jin mlebu wong wis sejen yo jenengan mlebu udange kaya jendela. Sentuh gue ngungrah. Ambe sih pas nang. Awake itu temen nglungguh iki. Mendro. Ya. Ya mata juga. Jajal. Kan temen ki ini jan. Ya panjang ini yang ini memang ragangannya itu panjang. Angel bulan. Berarti cara kelambi kedodoran ya. Kang? Lobok. Lebih jenenge lebih. Yang Tenggule tidak dengkulnya ngiyuri. gunane ngapa sih yo? Tangan puasa kayak gini. Yang Martaji yang kelihatannya gagah. Kalau lihat ini kayak siapa ya sono. Mas apa deh? Sono sih mau gembloknya liwat rumah. Kita yang nyengik bae tinggal nyontak gagah terus. Ora kok yang pagubat ngiyuri. Ternyata jangan kalau masuk dalam itu nyerak kayak pistol. ora gagah temen ya. Aja ngomong dangi. Nyengik iki awake. Kan puasa wae. Komplang-kompleng. Lo yang Iya ora dagang temen ge. kemul-kemule atau sapora ege. Kempol si atos. Kempol atos. Keluyuran sih. Tapi kan percuma ge komplang-komplenge. Weh. Kayak apa? Tenggule lunak ya. Ngiyuri. Tok-tokan ya. Berarti jenengan tadi yang datang nyelamatin saya. Pulang kan nyung ya wis. Duel nang kana. Nyung barang kok. Lah iya kan sama Sogun. Aku godhong iso pun, Bok. Iya. Ane nyung dadi garangan nulung kok. Jare-jare. Tapi foto. Balik rumah jare gue. Nah, mari kirik, mudarane asu. Kirik anak asu. Gue lah. Asu. Udah saru, Bro. Suka-suka ditulung kok. Aja dro-dro lah. Aramu Hendro. Iya. Celukane kon Hendra. Ya wis nang kek. Hotel loro wis selamat iki. Ya. Ki koyo angel banget kok. Udah pergi nih selbok penak yang. Wis apa maning? Ge. Alah. Lobok yang ini. Ki mari ki jatuh. Oh, bisa guys. Wong itu ya. Aduh, gitu yang. Apot man. Yang request ke yang kan jangan kan biasa macam saya. Nyong kepengen masuk ke dangi kayak apa, ke Sogun kayak apa. Nyong utuh barang jajalan. Yo. Loh, sekali-kali request putune kapan pira. Ketika jenengan masuk aku kok ora bisa ngomong karo jenengan. Utune kowe wong nom sing gawe hiburan karo wong tua apa priwe? Wong tua. Malah dolanan kowe bolak-balik gonta-ganti. Alah. Budak. Yang kelek kesek. Yo, tambung kelek kek. Yakin. Monggo tak sengi kayak yang Nek Sing asaplasan tok. sing aja plasan tok. Pentil dia ada plastik. Wah, kumat gue. temenan menang. Ya makanya hubungannya ya. Hubungannya dia kok tak cerita apa mana? Mari nyong wis dano. Ora. Yakin. Apot banget jelas. Iki komplek-komplek siji apot. Gini ya, aku masuk ke Mas Gasek. Wani ora? Ya jane sih wani tuan nyong. Iya makane. Alah, yo. Ora pengen kok sarip lah. Jalani Pede, bareng yang sari pede. ora wedi, Nduk. Ini wani macan, Bok. Sumpah berarti memang Datung, berarti kebagusan berarti gitu. Nah, Aku kan bisa komen nek di anu kayak iki kan tak video ya. Oke. Banu kuwi gandini yang. alah. Takonane sih. Mbok putih. Ya putih sih putih. Aja takone iku nang. Kita iki sing iki kaya Putih mulus. kok sing nganggo apa? Anaknya Ndaplas. Ya, capras. Ora tau sing asaplasan bae. kan.
Kenang, perlu kenang. Tapi ya, kianu lagi penting nang. Saksi Sarip nengal dewekan ini melasik. Ya wis ora apa-apa kan balik ora apa-apa. Batire disit ke. Ya, Melo ya. ora. Asal aku yang gak kusuk kita suwuk iki. Oke, ngedesit yang. Oh iya. Ngedesit kemarin itu disuwuk yang Sarip habis langsung bisa nekuk. Ini buat sempurnaan. Sing arane dengkulnya nekuk, Ndro. Tep ben ora iya yang. Alah. Arep golake angel yang. Masa kok ngarane dijagong itu kan Kita yang urusane dengkul lho iku. Urusane gawe mringkae bae, dokter. Bae. kayak suarane ngeliri teneng yang. Ya wis dapat ya. Apa namanya dapat? Aduh berisik ya. Aku tidak nyengik. Lebih. Kan lambene nyengik ke. Lambene nyantas separuh tok ya. Atas ngene ke. Kok ngerti. Ya wis nang ke. Untuk pamit iki ke. Alamat yang Direk yang Sarip melasik. Kula ki kata nu apa? ora Ya sing adat yang. Langkah nyungi aku sar kacir. Ya. Ya. Tek pamit sih. Ya. Oh, asal kudu kanjo. Assalamualaikum yang, bisa lagi nih. Assalamualaikum. Boleh cek lan banget yang. Jadi kan lo pitik. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Cuma ke pengalaman yang baru dik lo dik. Apaan ki yang warta season? Apa ini mau nih sana sinyal lo? Itu gimana masih mas? Ngene sih makan ngene. Ngene. Tadi di badan ini. Oh, sudah kuat. Dik padahal aku mau tulung-tulung apa ora krungu padahal. Yo, pas ditarik ke Sogun aku sadar. Sumpah kalau sing makhluk abang kayak sumpah aku ngorong-ngorong sekuatnya masa ngene pada ora emut. Ngomong domongi surunge sing kusu siji. Loro ana apa menang wis meneng. Donga Sogun ngemek nyengkrem. nyong kerasa konya kelet maju kenceng nyong kerasa mulai tercekeli jar kowe kok maju jar Melek lho buru-buru wis peret. Ya kaget. iki bener Wah, problem dina kaya ngono. Angel kok yo. Ah, ganti baru yo. Yo angel banget ku cuma. Yakin kita tembak kayak nemu titik buntuan iki lho Mas. Soalnya apa? Siki maring pangarep-arep ke. Kok kon tindak alas mbi. Mondar-mandir lho Mas, Mas, Mas. Jangan pamit. Ya bukan sih lagi kurang bersyukur iki lho. Ganti micin maksudnya kok. Iya loh. Temenan gua. Itu gampang lah maksudnya kan. Gua tumbal terus. Pisan gue. Ngono apa sih gue? Ngono tipe kan pereng. Itu gimana pendapat penonton? Tipe kan pereng terus. Tipe pereng terus geret ya. Motor ngubit geret. Ndi sih gue Mas, gue tumbul. Sini kamu lebih ngubit gue. Ngapa? Kayak bae. Lu pulang kuwi bu ngapa? Pamer temen. Yo ora masalah pamer tuh. Itu YouTuber kan. Apa? Di gue. Dia ngobrol. Iya. Ora kuwi Ini healer. Hello. Telepon aja umur. Kan metu. Iya royo. Hah? Apa? Royo. Kok kayu. Tuh iki ngasih di sini. Masuk loh. Mudune acrobat ki lho. berobat kok. Ini di ngomong kan. Baik teman-teman ya. Yok namas loh. Kurang jam yo. Jam berapa? Jam berapa iki, Dok? Kurang. Hah? Berarti kau jam 4 kan jam 9 orang mandek aku kowe. Berarti bilang jam. Apa limon itu bulu songo 5 jam. 5 jam saya muter-muter cari kamu. Aku malah aku sih karo Sogun akeh lerene kae sih. Akeh istirahat teh. Kok tekendong ning nyong mau. Ngono bodo-bodo. Ora kuat tadi. Ya Marta Jim mlebu. Gantiannya jelek Ini kok menangi pas mlebu pertama nek. Ini rumit apa berat? Kayaknya rumit Mas. Kayaknya rumit. Kayaknya. Beratnya karena belum. Karena bayang-boyongnya kali ya. Iya, rumitnya ya. Nemu jalannya. Belum nemu jalannya. Kalau saya sih enggak Ya, berat. terkadang kehidupan ini terasa berat kalau kita belum menemukan kuncinya, Pak Titik. Apa iya ki wis ora kari terus ganti. Tapi kan baca kan urung tahu iki. Jadi konten bae. Apa sih? Prank. Aduh. Bang. Kayak ora.
Ganti kae bae, Lev. Ganti bae. Aja lah. Live aku 24 jam lho. Kobaran to lah. Dasar aku sing nonton iki mblung ngono live suwe banget. Lah sing kan jam 10 bengi gelem-gelem bali jam 9 esuk. Ora turu sih pada. Ora perlu nyanding aki sih. Ya nek 50.000 orang enggak masalah. Sing nonton. Tempe harus. Berarti kan Selama berapa jam itu ya? iya kita misalkan berangkat jam 10, Bang. Kita pulang jam 9 pagi misalnya. Ya harus standby. Jangan sampai berkurang satu pun nih. Iya 50.000. Ora. Iya mau Jane. boloran. Ya gini kanda kosong ya. Ini malah pengen jadi kayak jenengan kok. Melaku sudah kru dempit. Jare. Ya mulai kulit pundi bae. Iya sih. Kulit gede. Rapalane badangnya sakti. Oh iya. Iya gue. Iki bae kena ayu lah. Ayo bae kena ayu. Dalam mana? Bendong ini. Ayo live tembak sedelo wis udah demi iki. Ning perlu kunti-kunti ya. Ora salah kunci to ya. Oh. Ya sen. Kenal surat yang Ya dong to ya nu. Zaman biyen kene buru-buru kunti ya nu. Ramai lah. Cuma ramai. Yakin dia ngomong itu dong ae titeni bae. Titeni bae Marcel demai. Tapi semok garangan kok. Tadi sing jelas. Mati. Sumpah sungguh pisan. Apa? Beli corona. Tutup bae. Tutup. Di situ bae tutup. Tutup di situ. Ayo tutup di sini. Ampun. Wah itu main kabeh. Tutup di sini. Tutup di sini. Ora demi ora. Ini bae untuk di rumah bae. Ampurane te. Anu lomboan, anu tangi. Wong kok girono sing salah nyung sing pojokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian semua? Maaf yang kesel banget Sehat Mati. Seperti inilah kondisi saya. Alhamdulillah. Sedang membicarakan apa kayaknya? Curhat yang kecil-kecilan ini. Capek yang dari malam sampai siang ini belum pulang. Banyak kali lara. Sakit. Kehidupan memanglah sebuah pertaruhan. Kabus gitu. Kehidupan memanglah sebuah perjuangan di mana jika kau tidak mau memperjuangkan kehidupanmu, yang ada kau hanya akan ditindas. Tidak masalah. Itulah sifat dasar yang dimiliki makhluk hidup. Setiap kejadian yang datang menimpa kepada dirinya, ada kalanya manusia itu merasa lelah. Ada kalanya manusia itu merasakan tidak ingin melanjutkan perjuangannya. Akan tetapi, jika kalian berhenti satu hari saja, kalian juga akan kehilangan sesuatu hal besar yang mungkin itu tidak akan kalian dapatkan. Saya datang ke sini hanya ingin mengetahui kondisi kalian. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah yang yo beger itu. Saya dengan ayah saya sedang memperjuangkan kehidupan saya. Mungkin saya sudah berhenti dari apa yang sudah kalian jalankan selama ini. Tetapi menurut saya tidak berhenti sepenuhnya. Saya sangat senang
jika saya bisa melihat kalian terus memperjuangkan apa yang sudah selama ini kita perjuangkan. Saya memang sudah tidak sesering dahulu mendampingi kalian menghadapi setiap permasalahan. Akan tetapi, Tuhan memberikan masalah baru terhadap saya. Dan saya harus menyelesaikan masalah itu. Yang mungkin itu akan lebih sulit untuk dihadapi oleh saya. Karena jika dahulu kita memiliki masalah, kita bisa berdiskusi dengan banyak pemikiran lain yang itu nantinya menentukan jalan agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi sekarang saya tidak bisa bertukar pikir dengan siapapun. Dan jika saya mengganggu urusan kalian, yang ada itu akan menghambat apa yang sedang kalian lakukan. Kita sama-sama memperjuangkan hal baik. Kita sama-sama berjuang untuk kebaikan. Lanjutkanlah. Walaupun kita tidak berjalan bersama. Oke, Pati. Kamu tetap melanjutkan. Semangat lah Menteri, ya, Pak. Betul, yang Pati. Semangat. Karena yang perlu diyakini adalah setiap kejadian, setiap permasalahan, tentu di situ banyak sekali makna kehidupan yang akan kalian dapatkan. Banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang tentunya tidak akan didapatkan oleh manusia lain. Dan di setiap masalah yang hadir, Tuhan tidak akan memberikan masalah tanpa sebuah solusi. Tinggal bagaimana kita menggerakkan tubuh kita, memanfaatkan pemberian dari Tuhan untuk berpikir, untuk melangkah, sehingga kita menemukan solusi dalam masalah itu. Janganlah kau mengambil keputusan di saat kau sedih. Janganlah kau mengambil keputusan di saat kau marah. Dan janganlah kau berbuat janji di saat kau bahagia. Pati. Terima kasih, Pati. Baiklah, saya datang hanya ingin melihat kondisi kalian. Dan mungkin ini hanya ingin melepas rindu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pati sudah mau menjenguk kami. Mudik daya tuh sejen. Ora janji meneng walaupun lagi bahagia gitu. Lagi bahagia, janganlah gampang berjanji. Karena apa? Kalau bahagianya sudah pergi, janjinya juga lupa, Mbak. Terus jangan ambil keputusan. Kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Cepat ngambil keputusan. Karena apa? Karena di dalam setiap amarah tidak memiliki pikiran yang jernih, nanti keputusannya salah. Ya, dipikirkan secara panjang lah ya. Ya panjang dan lebar tinggi. Volume dan ya orang ngomel api itu jangan ye lemas batu yang pati mas jangan hah marah marah sedih sedihnya apa ya sama mau ngambil keputusan maksudnya di saat aku sedih jangan gugup mengambil keputusan loh jangan langsung cara
Yaudah sini misalnya gitu loh. Itu marah bau sedih. Itu kan mengambil keputusan yang salah loh, Ding, ngantinya ujungnya. Marah kalau sedih. Yaudah sini. Istilahnya mati baik kayak gitu misalkan loh. Ya Bang Mas, diibaratkan seperti itu. Apa main? Mas. Apa gembira enak ya? Siapa ini takon tujuan itu? Siapa sih Soal doyan? doyan kok. Pula. Si doyan kok si kaeto. Sama sing. Yang Bobo Mikro. Pomis pro bekasi kok meriang ora kuat. Paling ampuh. Bukan Tapi kok meriang ora kuat. Dia kan lagi menyesuaikan tuh. Allah. Saling takon tujuan hidup. Kalau beli barang bae. Si kae. Tias. Ya sekarang. Ki Askara. Sekarang patire kae gendon. Arep ibu apa? Oh, sing mikir liwat kok. Ono kene-kene kan aku betul Meriangi. tengah mandek. Jajal dibuka nih. Putine kok main Sama-sama mlebu. Kon buka, kon. Buka, kon. Sama-sama mlebu kene ngene. Cuma Oh, jajal. Iya, dibuka. Bukan, Pak. Buka, jajal sama-sama mlebu. Ajaran meko Jajal buka. dosa ora. Dos. Totoan. ngaku Halus sunah. ngomong kok. Tetep kok. Nembak tak buka lho. Alhamdulillah. Kok si bocah parane. Tekan tene kan omongi. Cara udah masih sapa kae rapat. Kae Mas. Oh, si siapa? Marwoto. Marwoto. Si Indah. Bang tang gawe janji ya. Mana di tempatnya mau kepriwen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nambani itu Malah pada jatuh anak kene kepenak temen. Yang ngenteni kan mau bengi tekan seprene. Wis berangkut gawani tambah Sing anak si Rafat wis idang. ilang kepriwen. Yang ngadune kok ngabarin mbok pada lah. Apa yang Marta Jero ngomong? Siapa yang harus ngomong? walah, ya jenengan harusnya nyerahinnya yang Martaji karena yang Martaji yang tahu kediaman jenengan seperti itu loh. Lah yang justru ngadune nyalan aku pada. Walah, Ora amat karo kok. Yo gawe janjine mbok karo kok. Iya. Esuk wong iki ditambani maning. begini. Kemarin siang kami hanya mengantarkan sampai ke rumahnya. Rokok dulu, jangan marah-marah. Ayo seger gitu. Ya, rokok dulu, jangan marah-marah. Ini ngomong seger, kok ngawake ukeli watuk nyawa. Ah. Wis. Aja marah-marah. Oh iya kayak seger. Ya, wis jagong. Jangan Ya, duduk Kong. yang. Wipa, duduk Ngomong. Pengen nyolaran teman. Aduh bagaimana kok? Aduh bagaimana kok iwe? Gaul temen. Cari rapat hilang. Jangan marah-marah. Begini yang. Aku wis berangkut ka omah. Alah, dia ana bocah sing tidak ada ditambani. Akhirnya nyong adak-adak dengan jotring ngobleng dia ana warna-warna. Tapi nggak ada yang jemput jenengan seperti itu kan? Apa kemarin belum sempurna ya? Anak. Hah? Ditambani belum sempurna itu, belum sembuh total. Urung, nyong kan wis ngomong. Iya, Rika kan. Itu begini. tambahnya kurang 1 malam lagi. Nah, berhubung itu yang karena niatnya sih seperti itu ya, yang malamnya kita mencoba menyembuhkan kembali kan. Akan tapi pada saat asar, setelah asar, Rafat itu itu Rafat minggat. minggat, Digawa di selong. Selong apa nung jadi tulan nang kopada. Astagfirullah di selong. Kenapa sih kue? Hah? Unang-uning. ngerti boy. Sayang ini yang manggil ini. Terus ngaku bae urung Udah kesiangan disuruh pulang. tanya kabar. Ini kayak gini. Yang Marwoto. Di mana rencana kita kan mau mencabut santetnya ketika malam hari. Iya, nyong kan wis ngomong Tapi mariko. habis asar tiba-tiba orangnya pergi dengan tatapan kosong. Rafate kue. Iyalah informasi dari yang Martaji ya jenengan kenal Menteri Manik kenal laporan jenengan. Ya ora. Ora ya. Itu katanya masuk ke hutan pengarep-arep dan keculik nang pihak si nyantet. Ya jangan ya kok ngomong mbok keduran tentenan. Ya kami, setahu kami jenengan itu sudah diberitahu sama yang Martaji kayak gitu loh ya. Siapa yang harus ngomong? Marta Cindiana yang peduli marinyo. Ya setahu Suara kami apa? sudah seperti itu kan. Sudah apa? Bedangi dijepat yakin. Aja karo ngentut kan mbah. Ya Iya. sahabat-sahabat mbok. Bubuk joko kok. Carane Marta Ci. Pinteran. Gobres gue ngomong. Kadang Pinteran. melupakan Diselimun. teman. Bah,
Ada pintar kan bang buka ya. Karena Pak, yang Martaji itu sibuk. Semalam saja sama yang Macan tahu, yang Macan yang Sarip. Yang Sarip. Oh sing tayong kali ngomong ya Macan putih. Iya yang ngerti. Nah, itu yang Martaji sama itu lagi jaga sebuah batu. Batu itu jadi nggak sempat ngabarin jenengan kayak gitu loh. Waduh tinggal nih ngapa? Jangan salah. Saya kasih tahu pun nanti malah Rika geger tok. Berarti nyongket berangkut gawane nggo tambahan ora gawe ora. Ya kan gawe setelah apa ngoko. Bukan nanti kalau misalkan Rahwatnya ketemu, kami langsung kabarin jenengan. Asli kita ora jere-jere, ora bain-bain. Temenan apa ora gak ngomong. Lah, lamun Rika sing ngerti tambahane ya temenan, bakal tembelek sikon. Jan. Sing arane lemut. Lemut tawetungan. Kayak kebun nyoko jakin. Kebun Ya nyokot. keretung. Rika ngarang maning. Karena lemut nyakot ki ngentup. Nyogoli ngenteni Mas Alo ke bocah. Gawe lemut nyetut. Tatu teman. Ya wis kemeneter goleti kopat. Kan kamu udah bilang, setahu kami yang Martaji udah memberitahu. Udah titik itu yang. Bangsa si Martaji. Nah, yang itu yang Martaji jangan kami. Saru ya. Apa wani ora yang Martaji ora. Bapak. Martaji. Ora lang wedi-wedi. Santai bayang. Selek banyak yang. Orang ngabari asen, Bu. Bedu ngasu jere. Iya. Tadi datang nemui kita, maling garangan. Kayaknya kayak garangan dasar raine. Ya kelakuannya bakal gue. Aja patiran karo kaya. Lah. Misalnya kan anu yang pada ya. Bila caranya aja jadi yang mana. Diadoi sih bae sih. Itu baikku. Jika banget banda kenal ya. Wayang, wong akan ndak butuh bengateng nangis-nangis. Kue lagune. Kaki neko. Kan danmu. Kayak kue. Katanya kemarin dapat ini banyak jenengan yang sebagai teman itu dikasih apa gitu. Pernah anu to nyar mangkat mari Abu Dhabi sih dengan tim Martaji. Ya nu atuh mantan nyebrang main segara. Alah atuh temenan apa gue iya temenan nyong arep ngodek. Ngomong eta. Terus Akhirnya nyong duit goli nambani wong. Anu pira ora tek wekan. Oh jarku nek wis mangkat malah cekiki kana ngumat bangsat. Saru aja. yang harusnya jenengan tadinya Kok ngerti Martaji urip tekan tua masih kayak merga apa? apa? Ya merga kayak kue. Ngombone gitu. Ya Mulai batu ya. ya kadang kayak lagune ya kayak. Ya tapi kasihan juga sih kadangnya. Siapa mana Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari tadi muter-muter jenengan. Saya takut mengganggu, saya melihat. Salam kenal. Ki Askara, Raden Ki Askara. Anda perlu apa sih? Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan para manusia ini. Sebenarnya saya ingin berbicara dari tadi, tapi takut mengganggu. Banyak kayaknya. Yang ini yang mau kemana yang? Lah, korup kan korup kimbong. Tidak masalah, saya tidak. Wis ngono bae. Saya ingin duduk Sudah aja. Yang Ini kan ada tuang ini. kamu mulai kayak kata yang markas gitu ya. Manusia. Sebelumnya, apa yang terjadi dengan Gendon? Nah, itu. Ya sekarang ini gendong teh nang wit kelapa biasa. Iya. Rika merukong di situ. Rika dengerin dulu ini ya. Sebentar jangan. Saya melihat Gendon Sadeli dengan Kena-kena. kondisi seperti itu. Yang mau itu ngene, kandak karo aku ngene. Saya kasihan. Ayo. Padahal kelamin yang dia miliki itu sangat dibanggakan oleh dia. Merek apa sih? Ini sebenarnya Yang suki. Sebenarnya jenengan itu datang menceritakan Gendon itu Ndak kok ngendi ya. bocong apa yang gawe Itu Raden. Ya. dengan harapan bisa mengelabui Ohar Kasmaya. Padahal pada waktu itu kan saya bertemu dengan dirimu dan bertemu dengan orang Maya. Iya.
Saya langsung mengantarnya pulang dan saya melihatnya dia masuk ke dalam ke rumah bersama istrinya. Lalu saya pulang kembali berkelana. Dikabar-kabar Gendon dalam kondisi saat seperti itu. Nah itu akhirnya tuh barangnya diputus sama si Ohat. Nah itu nggak bisa berfungsi apa? Bagaimana mau berfungsi? Lukanya saja dari sambungan tabib yang waktu itu mengobati belum sembuh. Apakah itu sesuatu terjadi untuk kebaikan? Menurutmu bagaimana? Ya bisa juga kejadian ini adalah kebaikan bagi Gendon Sadele. Karena kelamin yang dimiliki itu selalu dibangga-banggakan oleh dirinya. Dibanggakan apa salah logam? Dibanggakan karena digunakan seperti itu. Ya intinya itu semua di luar kendali kita lah. Oh ya, saya datang ke sini sebenarnya ingin berdiskusi mengenai pertanyaan saya yang waktu itu. Bagaimana? Saya mendapatkan jawaban lagi. Apa itu? Yang mungkin ini berbeda. Jadi seperti ini manusia. Saya mendapatkan jawaban. Kenapa hati kita kosong? Ya. Jawabannya gimana? Jadi kita itu sebagai makhluk hidup harus bisa mengendalikan diri kita, bukan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan dari luar diri kita. Nah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak gini, itu sama saja carilah kebahagiaan di dalam dirimu, jangan cari kebahagiaan di luar. Saya diberi contoh. Jika kau sebagai makhluk, khususnya dirimu manusia, kau sedang duduk santai di teras rumah, sedang menikmati kopi ataupun makanan, tapi tiba-tiba kepala kau kejatuhan oleh tai cicak, pasti kau akan marah dan kau akan menyalahkan, bahkan membunuh cicak itu. Dari depangan san gawe tenan kok. Yang Pasti seperti itu kan. Pasti kebanyakan manusia melakukan hal itu. Tapi yang seharusnya dilakukan itu, kau tidak perlu memikirkan ataupun mengendalikan cicak itu, karena kau tidak bisa mengendalikan cicaknya. Yang harus kau kendalikan adalah diri kita, agar kau tidak marah terhadap cicaknya. Anggap saja itu rezeki, kau bisa menerimanya dengan senang-senang. Nah itu saya masih bingung di situ tuh. Itu bagaimana itu? Anu kisingan cecek rezeki ndak semua. Yang udah yang diem dulu ya. Gini. Anu kisingan cecek panen. Kondisikan Bang. Dari ucapan jenengan yang saya tangkap mungkin kayak gini. Kita itu memiliki pilihan ya. Atau memilih dua pengendalian. Pengendalian ke dalam diri kita dan pengendalian di luar kita. Kita fokusnya itu kendali dengan diri kita, jangan kendali di luar kita. Lah semua orang ketahuan temen, kari dicancang, tengon, kependak dikendalikan. Kita cara pedos apa ya? Terus bagaimana? Rika, aduh balik tanggung banget kok, Mbah. Oke, ngomong yang tadi ya. Nah, tadi jangan memberikan contoh. Ya, Terkena kotoran cicak itu kan mendapatkan dua pilihan. Ya. Mengendalikan diri kita agar tidak marah, atau memang mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Apa ya tetap bisa dikendalikan? Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang bisa dikendalikan kan diri kita. Ya apa sih? Nah, yang namanya juga cicak. Nah, itu kan pengendalian diri. Nah, sedangkan kita, wah, cicak ini, itu kan pengendalian di luar diri kita. Jadi, itu semua pilihan, mau marah-marah, apa justru memaklumi. Marah itu mengendalikan di luar kita, memaklumi itu pengendalian di dalam diri kita. Kayak gitu apa bukan menurutmu? Masuk akal enggak? Berarti
sebenarnya itu kan kita dalam posisi yang sedang senang, bahagia, sedang menikmati secangkir kopi dan makanan ringan. Itu kan kita sedang bahagia. Tapi tiba-tiba kita kepalanya kejatuhan tai cicak. Kan otomatis pasti nih, sebagai makhluk ataupun manusia, pasti hawa amarah itu akan menggebu-gebu dan ingin membunuhnya. Tapi kalau bisa mengendalikan diri, berarti kan ngapain memarahi sesuatu yang memang tidak bisa dimarahi? Apa ya kau marahin cicak? Apa ya kau mengutuk cicak? Yang menjadi permasalahan berarti kan kita memposisikan di luar diri kita yang membuat kita marah. Nah, kalau kita tetap di posisi kita, mungkin kita tidak akan marah. Saya paham. Berarti seperti ini. Kesimpulannya, di setiap kejadian apapun yang menimpa kita, yang harus kita pikirkan itu diri kita terlebih dahulu. Ya, jangan di luar diri kita. Karena diri kita lah yang bisa dikendalikan. Dan kita tidak bisa mengendalikan mereka yang di luar dari diri kita. Nah, ya berarti benar ya kata darimu. Berarti mungkin jawabannya sama dari dirimu. Cuman di sini kan ada pelebaran lain gitu. Meruncing. Kan kemarin kan saya mengambil jawaban bahwasanya carilah kebahagiaan di dalam dirimu, jangan di luar dirimu. Ya. Nah, kalau sekarang kendalilah dirimu, jangan mengendalikan di luar dirimu. Jika kita sudah bisa mengendalikan diri kita, tentunya kita akan merasa cuek jika kita digunjing. Maklum, mungkin lebih tepatnya maklum. Contohnya, saya digunjing sama Mbah Dangit. Ya. Dulu. Iya gue, sering Ya. banget gue. Sampai sekarang. Sekarang, ya digunjing sama Mbah Dangit. Saya kan tidak bisa mengendalikan Mbah Dangit agar tidak menggunjing saya. Ya. Yang bisa saya lakukan, lah ya, Mbah Dangit. Dangit. Itu saya tidak bisa menghentikan apa yang Mbah Dangit lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya memaklumi. Lagi pula kita hidup, ini penting lagi nih. Lagi pula kita hidup dituntut untuk membahagiakan banyak orang, capek kita. Iya apa tidak? Tapi kan yang saya pelajari, kita hidup di dunia ini bagaimana kita bermanfaat untuk banyak orang. Nah itu kan bermanfaat. Di sini kita membahagiakan orang, sedangkan orang itu bahagianya macam-macam. Tingkat kebahagiaan macam-macam. Nah, Ada yang setengah, tapi ada yang tinggi. kita berpura-pura menjadi suatu malaikat agar mereka merasa nyaman di samping kita dan bahagia di samping kita. Kita nurutin itu, semua kita yang kosong hidupnya. Ya pasti itu. Nah, Dan iya kita kan? juga capek karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, maka dari itu pengendalian di luar diri kita anggap sesuatu hal yang mungkin kurang bermanfaat. Kita lebih menggali lebih dalam ke diri kita saja. Berarti kesimpulannya saya gariskan ini. Kesimpulannya satu, Apa? lapang. Lapang ya kan? Benar. Tetap Tetap lapang di situ. Karena bisa dengan adanya kita digunjing dan kita memaklumi itu kan karena kelapangan. Nah, Lapang voli pertelon. berarti lapang dengan pelebaran kata itu dalam hidup memiliki dua pilihan, pengendalian diri dan pengendalian di luar diri kita. Andai saja kita fokus saja pengendalian diri kita, jangan berfokus kepada pengendalian di luar kita, mungkin itu akan membuat kita lebih bahagia dan tenang. Ya apa tidak? Loh itu hidupnya udah tenang itu. Contohnya Lapang dada. Iya, dadanya juga. masuk akal atau tidak? Dan saya baru menemukan ketika bertemu dengan dirimu. Itu satu. Yang kedua, ada juga secara tidak langsung hukum alam semesta ini ya, walaupun semesta ini kan dibuat oleh Tuhan, Ya. tapi jangan dia alam semesta itu tidak hidup, tidak mendengarkan kita, tidak melihat kita di setiap pergerakan kita. Alam semesta juga itu mengendalikan apa yang menjadi keinginan kita. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Manusia
diberikan kelebihan melalui sebuah akal dan pikiran daripada dengan makhluk lain. Ya, nah, ada apa sih dibalik kelebihan akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan terhadap manusia? Itu kan menjadi pertanyaan. ya, Ternyata setelah saya amati, saya kan hidup di alas-alas nih, bersentuhan langsung dengan yang namanya bumi. alam. Iya, alam. Saya mungkin anak alam. Tiada hari tanpa di alam kalau saya. Dua alam. Ternyata alam itu selalu merespon apapun yang menjadi keinginan kita. Masuk gitu. Dengan cara apa? Pikiran. Bisa kok marah. Jika kita selalu mengutuk diri kita, hidup selalu apes, selalu nggak pernah bahagia, alam akan merekam itu semua dan mengembalikan diri kita. Itu nyata. Bisa dikatakan apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Tapi banyak kan orang tidak menyadari hal itu. Maka hati-hati dalam berpikir. Karena Ya, hasil ya. pikiran itu yang mempengaruhi kehidupanmu nantinya. Iya, paham. Baik. Iya nggak? Jadi terkadang setiap makhluk itu tidak menyadari apa yang sedang dia pikirkan itu akan datang kepada kehidupannya. Misalkan saya seperti ini, saya sering sekali melihat makhluk yang kaya, memiliki kedudukan. Kenapa dia malah semakin kaya? Sedangkan saya makhluk yang semakin sulit, Makin miskin, tambah semakin miskin karena kesempitan. dia meminta besok makan apa, Ya benar. besok nggak makan. Kalau dia yang kaya semakin kaya, luas banget aja. Akhirnya dilipat gandakan terus menerus. Nih, paling gampang saya menemukan ilmu itu justru diajarkan oleh ayah saya sendiri di waktu saya masih kecil dulu. Bagaimana? Mau bisa ceritain biar kau menangkap sendiri ya. Silakan. Dulu sewaktu saya masih sekolah, tahu sekolah ya? Belajar. Masih belajar. Di dalam desa saya itu semua orang, para petani itu sedang pada berlomba-lomba menanam buah pepaya. Ya, Hampir keseluruhan di kala itu petani di tempat saya itu menanam sebuah pepaya serentak. Karena dipercayai di kala itu pepaya California namanya itu mahal harganya. Lagi naik daun. Naik daun. 1 kilonya saja di kala itu 2.500. Sedangkan satu buah pepaya itu sampai 3 kilo 4 kilo. Bayangkan saja. Dan itu bisa dipanen seminggu 2 kali dalam 1 minggu. Lah, akhirnya mereka semua berlomba-lomba menanam pepaya. Tapi kenapa pepaya orang lain itu ada yang kena penyakit, Boleng gitu. boleng, pada alum, Magel. nah ininya nggak bagus. Dan ayah saya yang cuma merawatnya biasa saja, malah kategorikan pepaya yang paling terbaik. Sebenarnya ada apa? Perawatannya nggak jauh istimewa. biasa saja, sama tanah berdekatan. Masih nyambung kan. Nah, nyambung. Ternyata setelah saya selidiki di pagi hari, saya itu masih pagi banget, turun ke lahan pepaya, diucapkan salam, assalamualaikum tanaman pepayaku, kok saya rawat dengan baik, kok nanti memberikan hasil yang baik pula terhadap saya. Setiap hari yang diucapkan oleh ayah saya, dan itu nyata. Sampai ayah saya mendapatkan penghargaan dari pertanian, kelompok tani di desa saya, bahwasanya kelapa pepaya dari ayah saya itu terbaik
termanis, terbesar-besar dan tersuper-super, grade-nya A semua. Kalau di lomba gitu. Bukan lomba. Ya kan kelompok tani kan. Oh, ada peringkatnya. Ya. Oh. Fisik kok. Nah, dari situ kan saya mendapatkan ilmu lebih tersendiri. Yang jarang diketahui oleh makhluk lain. Iya. Walaupun dikala itu saya tidak langsung menanyakan kepada ayah saya kenapa pohon kok dikasih salam. Tapi di situ mengandung atau tersirat tersendiri bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu hidup. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka semua melalui apa? Melalui keyakinan dan pikiran kita. Kalau kita memiliki keyakinan, pikiran yang positif, alam itu akan memberikan jawaban kepada kita hal yang positif pula. Berarti mendengarkan gitu. Iya. Saya harap cerita simpel pengalaman hidup saya itu menjadi inspirasi apa yang menjadi selama ini pertanyaan di batinmu. Itu pernah dilakukan sama ilmuwan di Jepang, Mas. Nanam pohon yang sama, yang satu setiap hari dikasih kata-kata pujian, yang satu seringnya dimaki-maki. Ya. Dan hasil risetnya yang dikasih pujian itu tumbuh segar dan besar, yang satu kelayu. Nah, itu Berarti nanti saya nandur itu pernah kayak gitu aja, Mas ya. riset di Jepang. Nah, dari situ kan Iya, terkadang sesuatu yang mungkin menunjukkan itu remeh, apa ya kita bicara dengan pohon, apa ya kita bicara dengan alam, justru itu poin pertama dan poin utama ketika kita mendapatkan keberuntungan dan ketenangan. Tenang tidak harus mewah-mewah, cukup ke alam, alam bisa merespon baik ya. Iya, lama dan baik. Nanti saya punya Apalagi saya ya. Saya kan sangat tidak suka untuk berdiam diri di rumah. Saya mungkin lebih baik mencari Paham ya? Paham. Ya. Terima kasih banyak. Di setiap pertemuan saya dengan dirimu itu selalu mendapatkan jawaban-jawaban yang Memuaskan. memuaskan. Seneng kok. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin saya sudah mengganggu kalian dengan pertemuan makhluk tadi. Bayar. Jangan lupa, jika kamu mendapatkan ilmu apapun, tolong sampaikan kepada saya. Baiklah. Bayar. Berapa? Larang yang panggilan. Berapa? Bayar si klasek. Paling murah 10 juta. Ana kowe sembandrol moni sing. Apa saja ini cukup? Ora wis usah kaya sapa lah. Oh, wis benahi. Simpen. Yung ora ki ora siapin. Katanya bayar. Wis ora. Enggak, itu sebenarnya lagi mencurahkan pernah di kayak gituin sama temennya. Semuanya kenapa? Dulu kerjasama sama temennya, tapi temennya dipanggil, upahnya gede, nggak diajak. Itu lagi curhat sebenarnya. Bunuh saja. Bunuh. Ya sudah. Jangan. Bunuh. Maklumi. Nah, baru dibahas. Oh, jawabannya. Kalau dimaklumi itu, Ini kan di luar kendali kita. Ya, itu di luar kendali kita. Ya, Kau benar. harus mengendalikan diri. tapi seringnya ini terus ini kok kayak rasa ininya itu Itu saya sudah memaklumi. Itu memaklumi. Itu jawabannya. Lalu dangi. Akhirnya tidak kesel ya. Akhirnya tidak marah. Akhirnya tidak merasa iri. Nah, Ininya memaklumi. itu. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yes. Temennya jangan lupa dihibur. Iya, saya akan merawat. Nah, Bilang kasihan. kebahagiaan tidak puncaknya dengan sakit. Nah, Baiklah. Soalnya kebahagiaan yang bisa diciptakan tidak dengan wanita. Baiklah, terima kasih banyak. Ya, ingat, Ontoseno tidak ada sejarahnya dengan wanita. Baiklah, terima kasih banyak. lagi-lagi nih kondomnya Dotomoko itu tidak akan berguna. Ya sih. sambil bersih kami punya pinter. Kalau aku mengendali bersih loh. Wah, Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh sing ngaku pengendali bledek gini. Ini lagi pulang kok ngomong belum. Lu avatar. Dan sini habis sini Pak. Mana Jadi ini? itu Kita kan lep jarak jauh. Ya tuh bisanya kalau lagi mendung Pak. Lagi panasnya orang. Ya. Untuk ini lu melalang Oh, kamu buaya. pernah diajarin? Oh, bola bisa kayak gue. Penutupan. Yo.
Baik teman-teman ya, pagi hari ini kalau teman-teman yang beruntung menyaksikan dari awal hingga akhir itu mendapatkan ilmu dari si Raden Kiyaskara, bahwasanya dalam hidup kita memiliki dua pilihan atau dua pengendalian. Fokus terhadap pengendalian diri kita, atau kita justru malah repot dengan pengendalian di luar kita ya. Saya harap teman-teman yang sudah mengetahui ini semua fokuslah terhadap pengendalian diri agar hidup lebih tentram, tenang, damai, dan melimpah rezekinya. Amin. Amin, 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 amin. Bro. Amin. Ya, mungkin itu nanti kalau ada ilmu apa lagi nanti saya share lagi. Kalau Bayar murah iki. batir, bulat batir juga sing ben positif, Bu. Ya iya. Apa nu bokong iki kan misalnya nang bae. Wis gaul karo kon. Balik apa sih? Aku tarep minat positif kita arah. Ora. Dari siapa? Aku yang merasakan loh, Bah. Tapi kan aku merasakan kok gini. Biar balik apa ora? Positif. Terarah. Bae goblok. Kok ternyata nyonge tadi nek. Kok pertama ternyata iki kuncine. Kan positif. Ya. Kan katakan negatif jadi positif. Tapi kan kayak gitu. Apa? Ini positif misalnya, ini negatif. Konselnya nang nyong gitu. Kalau ketemu negatif kan jadi positif. Jadi Kan jadi penjelasan pelengkap. Min Kali min jadi apa, Mbak? cincing. Mimin lah. Nyabrang. Cincing li nyabrang. Min Kali min. Mbah. Mending lagi mbah. mulai wong kayak gue. Ya ora, jangan percaya guru. Dia itu siluman. Guru rasa seneng. Kamu mah Guru, jangan percaya guru. Dia itu siluman. Oh iya. Mulai wong kayak ya. Kamu itu tuh disit kan. oh iya. Ilmu yang interaksi dengan tumbuhan itu kamu nggak berlaku. Aku punya bonduren. Kamu kan pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Om Swastiastu.